Oke. 1 Tesalonika 5 ayat 19 ya. Janganlah padamkan roh. Itu judul tema sharing hari ini ya. Nah, ini kan seri-serian dari sebelum-sebelumnya ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya dengerin yang nggak hadir, tapi dengerin ulangannya, rekamannya, mungkin bisa ngikuti, lebih mudah mencernanya ya. Daripada yang nggak dengerin, terus keputus, rada susah. Tapi ya nggak apa-apa, tetap dengerin aja ya. Nah, seri sebelumnya, Roh Kudus itu kan digambarkan sebagai api nyala pelita ya. Kalau pelitanya nyala berarti karena ada minyak. Karena bahan bakar menyala pelita itu minyak. Ya, dan itu digambarkan Roh Kudus. Kalau pelitanya nyala berarti Roh Kudusnya itu aktif gitu ya. Kalau pelitanya padam berarti mengabaikan Roh Kudus ya. Oke. Nah, api yang kemarin kita bahas itu namanya api pelita. Pelita nyala ya. Nah, api pelita itu ya medianya pelita, bahan bakunya tetap firman. Ya, teman-teman udah tahu ya. Mazmur 119 105 dikatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ya, jadi firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Ya, pelita berarti kita punya firman, punya pelita. Cuman sudah nyala belum? Nah, itu pertanyaannya. Kalau sudah nyala, dikatakan terang bagi jalanku. Nah, itu namanya pelita yang menyala. Nah, banyak ternyata orang Kristen punya pelita tapi tidak nyala. Punya firman, tahu firman tapi nggak nyala. Artinya apa? Firman tidak menjadi pedoman hidupnya. Tidak nyala. Makanya Roh Kudusnya juga tidak nyala, terabaikan begitu ya. Nah, itu pembahasan kemarin. Nah, sekarang ada yang namanya sebentar ya. Ada yang namanya api kedua. Ini berbicara api mesbah. Ya, api mesbah. Jadi kalau ngomong jangan padamkan roh, roh itu kan api. Nah, sama, jangan padamkan api itu maksudnya api di pelitanya jangan padam, api di mesbahnya juga jangan padam. Maksudnya begitu, ya. Kalau kita ngomong mesbah, pasti kita tahu mesbah itu tempat korban sajian ya. Naruh korban. Nah, itu kan dibutuhkan api. Mesbah ditaruh korban dibutuhkan api. Ya, supaya untuk membakar habis korban itu, nah itu diberikan kepada Tuhan. Ya, itu namanya korban bakaran ya. Nah, sekarang kalau roh itu padam, api itu padam, berarti yang semulanya gadis bijak itu jadi gadis bodoh. Karena pelitanya nyala terus padam. Bisa, bisa. Makanya kita harus jaga api itu tidak boleh padam. Baik yang di pelita maupun yang di mesbah. Ya. Sekarang kita belajar yang api di mesbah. Yang kita belajar sekarang ya. Api yang di mesbah. Oke. Nah, mesbah itu apa? Mesbah adalah gampangnya ini ya. Tempat pertemuan kita dengan Tuhan. Itu paling gampang. Titik temu kita dengan Tuhan itu di mesbah. Ya. Kalau nggak ada mesbah, ya kita nggak ketemu Tuhan. Itu istilahnya. Ya, itu gampangnya. Nah, kita masuk lebih detail. Jadi ini nanti banyak menggambarkan mengenai mesbah. Karena ada mesbah, ada api. Kalau tidak ada mesbah, tidak ada api. Ceritanya begitu. Nah, kita belajar mesbah untuk lebih gampang. Untuk di perjanjian baru, kita lihat dari perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu merupakan gambaran. Jadi kalau kita tahu di perjanjian lama gambarannya, nanti kita menafsirkan di perjanjian barunya itu lebih mudah. Begitu ceritanya. Makanya kita sekarang lihat Tuhan bicara tentang mesbahnya itu bagaimana. Nah, itulah kehidupan kita. Kehidupan kita itu mesbahnya gitu loh. Ya. Oke, kita belajar. Keluaran 30
ayat 20 dikatakan begini. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Nah, di sini dikatakan masuk ke dalam kemah pertemuan. Ya. Nah, masuk ke dalam kemah pertemuan, saya kasih gambarannya begini. Teman-teman lihat nih. Kelihatan enggak ya? Kelihatan enggak? Kelihatan? Nah, ini kemah pertemuan. Ini kemah pertemuan. Yang paling bawah ini, ini mezbah korban bakaran. Terus yang keduanya, itu tempat pembasuhan air. Ya. Nah, ketiganya itu ada dua benda. Satunya itu kaki dian 7 nyala, satunya lagi tempat roti. Nah, habis itu yang di sini itu mezbah kedua, mezbah dupa, harum-harum. Harum-haruman, wangi-wangian bakar dupa. Yang di sini ini ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu tabut perjanjian. Di dalamnya ada 2 loh batu, tongkat Harun yang bertunas, sama roti mana di dalam buli-buli emas. Ya, di sini pelataran. Di sini ruang kudus, ruang pertemuan, 3 benda. Ini ruang Maha Kudus. Nah, ingat ya, ingetin ya, nanti kita bicara banyak tentang ini. Ya, itu ya. Oke. Nah, sebentar ya. Oke. Nah, di tempat kemah pertemuan ini Tuhan yang ngasih namanya, ya, ruang suci, ruang kudus itu namanya kemah pertemuan. Kenapa dikasih kemah pertemuan? Karena Tuhan ngomong, di sana aku menemui kamu. Nah, gitu loh. Aku menemui kamu. Ini berbicara perjanjian lama, tapi perjanjian baru, ya. Itu tabernakel. Kita ini bait Allah. Itu di perjanjian baru. Kitanya bait Allah. Nah, jadi kalau kita bait Allah, ini penuh tabernakel ini, ya. Itu adalah berbicara mengenai kerohanian kita. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Dia menyelenggarakan yang ibadahnya kita itu seperti tadi mezbahnya. Ya, oke, kita pelan-pelan. Orang yang masuk kan harus kudus, cuci tangan, cuci kaki gitu ya, supaya jangan mati, gitu ya. Nah, datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian. Nah, teman-teman, mezbah itu pusat kebaktian, ya. Mezbah, pusat ibadah kita itu di mezbah. Ya, jadi gampang nanti ya. Oh, mezbah. Jadi pusat ibadah mezbah. Kenapa orang Kristen Tuhan keluarkan dari Mesir? Itu untuk membangun mezbah. Ya, di padang gurun. Untuk beribadah kepada Tuhan, bangun mezbah. Kita udah tahu tuh mezbahnya. Begitu penting ya, untuk ibadah kepada Tuhan. Ya, kenapa? Harus mempersembahkan. Gitu kan? Sesuatu. Terus kita lihat lagi ya. Jadi, mezbah ada 2. Yang pertama paling bawah itu pintu masuk namanya mezbah tembaga yang dari tembaga. Itu untuk membakar korban bakaran sama korban sajian, ada 2. Ya. Habis itu bejana pembasuhan isinya air. Air bening, teman-teman udah tahu di pernikahan Kana, apa itu air? Itu Roh Kudus ya, yang masih bening, yang belum berkalimat itu Roh Kudus gitu ya. Nah, setelah itu baru ada pelita dan meja roti. Di depan meja roti ada mezbah emas, dupa, ukupan. Ukupan itu dupa untuk wangi-wangian yang dibakar. Nah, mezbahnya itu dari emas bahannya.
Teman-teman, kita lihat dari bahannya aja udah tahu. Itu artinya. Nah, mezbah tembaga, itu tembaga artinya itu kutuk. Kalau besi dosa. Kalau tembaga itu kutuk. Nah, itu berbicara penebusan dosa itu korban. Daging-daging, kedagingan semua. Itu di perjanjian baru begitu. Itu cerita korban untuk persembahan, itu korban kutuk ditaruh di sana. Ya, itu korban anak domba. Itu nanti di perjanjian baru Tuhan Yesus ceritanya. Ya. Nah, itu kita udah bisa kelacak sekarang ya. Tentang mezbah itu ya. Nah, dan itu siapa yang menyentuh mezbah itu jadi kudus. Ya. Kita baca di sini. Keluaran 30:36 dikatakan gini. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum. Tabut hukum ruang maha kudus yang atas sendiri, belakang sendiri ya. Di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Nah, ditulis ya, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Bertemu dengan engkau ini, ya. Ini sama ini ya. Ini, bertemu dengan engkau. Kita udah ketemu Tuhan Yesus. Gitu ya. Oke. Nah, mezbah ukupan itu untuk membakar dupa, harum-harum. Dan ukupan itu khusus, bahannya khusus, Tuhan kasih tahu. Tidak boleh sembarangan. Dan itu harus dinyalakan. Ya. Kalau bahannya lain, itu yang nanti naruh bahan lain, itu langsung disambar api mati. Karena ada anaknya imam mati 2. Karena dia mempersembahkan ukupan yang lain. Ya, nanti tahu kita ya, sebentar. Oke. Keluaran 23 ayat 25 dikatakan gini. Hari raya roti tidak beragi, haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi, nah ini penting, janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Nah, menghadap hadiratku. Di sini ditulis menghadap hadiratku itu menghadap mezbah. Gitu loh. Jadi kehadiran Tuhan itu diibaratkan mezbah itu. Ibadah itu kita menghadap mezbah, menghadap hadirat Tuhan. Tidak boleh dengan tangan hampa. Ya, jadi harus ada sesuatu. Maksudnya apa sesuatu? Itu tadi mezbah tembaga. Itu korbanin semua kutuk-kutuk yang berasal dari perbuatan kedagingan kita. Ya, daging kita itu harus dibakar. Sebelum masuk lebih lanjut kepada ruang pertemuan, itu harus di depan begitu masuk dibakar. Nah, kalau datang dengan tangan hampa, tidak bawa korban persembahan, kambing, domba apa, berarti tidak ada penebusan dosa. Nah, itu di sesi lalu itu ibadah tanpa korban. Ngerti ya? Jadi percuma kalau jadi orang Kristen ibadah ke Tuhan Yesus tidak ada perubahan dalam hidupnya. Tidak ada korbannya. Kedagingan semua tidak dibakar. Tidak ada di mezbah. Tidak punya mezbah, tidak punya api. Gitu ya. Yang dibakar tidak ada. Gitu ya. Nah, jadi dengan tangan yang hampa itu adalah gambaran gadis bodoh. Ya, ibadah tanpa korban persembahan. Karena hidupnya tidak membangun mezbah. Itu ya, nggak ada mezbah, ya nggak ada api. Gitu ya. Nah, oke. Jadi Tuhan bilang, ke hadiratku, menghadap dia.
ketemu muka dengan muka. Nah, itu adalah mezbah. Ya, Tuhan sendiri yang lambangkan itu mezbah gitu loh ya. Nah, oke. Nah, mezbah itu akan menentukan korbannya nanti. Karena tiap mezbah itu ada fungsi-fungsinya masing-masing. Yang pertama itu mezbah tembaga, itu adalah korban kutuk, yaitu perbuatan kedagingan manusia di sana. Nah, itu mezbah yang dari tembaga. Nah, waktu kita di posisi Maria, itu sebenarnya kita sedang membangun mezbah pada Tuhan. Ya, itu sebenarnya membangun mezbah. Karena nanti akan keluar rema-rema, firman-firman. Nah, rema firman itulah yang Tuhan mau. Kita bertobat, kita meninggalkan perbuatan lama kita, perbuatan kedagingan kita. Nah, supaya perbuatan kedagingan kita itu dilenyapkan, dibakar buat korban persembahan oleh api Roh Kudus yang memberikan pengertian yang baru sehingga pola pikir kita berubah. Itu berarti kita sudah meninggalkan perbuatan kedagingan, itu sudah mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, ceritanya begitu. Dan itu dilakukan, itu namanya pembersihan. Habis itu ada meja isi air, pembersihan. Yang mengerjakan adalah Roh Kudus. Ya, pentahiran. Ya, oke. Sebentar ya. Mezbah tembaga itu cerita kematian, itu cerita kedagingan. Ya, kita bayar di sana, gitu ya. Oke. Sekarang sebelum masuk nanti ke mezbah tembaga, lebih detailnya ya, kita masuk ke mezbah emas ukupan. Namanya aja mezbah emas, ini udah berbicara emas itu kemurnian. Ya. Kemurnian. Nah, ukupan itu dupa, ya, nanti dibakar, dia ngeluarin asap, harum ya. Oke. Harumnya itu ada perlambang. Dulu banget ya, udah lama kita pernah bahas mengenai keharuman wangi itu adalah pengenalan akan Tuhan. Berbicara pengenalan akan Tuhan, itu berupa wangi-wangian. Saya bacain ayatnya ya. 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantara kami, ianya Tuhan, menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. 15. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Nah, ini mezbah emas. Ini berbicara akan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan di mana kita dipakai oleh Tuhan melalui perbuatan kita, yaitu buah-buah roh kita, hasil pertobatan tadi, itu menebarkan bau harum Kristus, yaitu pengenalan akan Tuhan. Nah, jadi dengan penjelasan ini, kita udah tahu, di kemah pertemuan dekat yang mezbah emas dupa, ukupan, itu ada kaki dian, itu lambang roh Allah, 7 nyala api ya, 7 roh Allah, itu lambang Roh Kudus, dan sebelah kanannya itu meja roti. Teman-teman udah tahu lah, roti hidup itu Tuhan Yesus, itu firman. Ya, firman yang keluar dari mulut Tuhan itu hidup dan masuk di dalam kita itu melalui Roh Kudus. Roh Kudus ngajar, Roh Kudus yang menyampaikan. Dia tidak berbicara dari dirinya sendiri, dia selalu berbicara dari keluar mulutnya Tuhan Yesus. Ya. Nah, dari sana
meja kemah pertemuan, waktu rema itu datang, waktu Tuhan mengenalkan dirinya, pengenalan akan dirinya, waktu itu kita tangkap, waktu itu kita bertobat, itu namanya ketemu Tuhan Yesus. Itu namanya kemah pertemuan. Sudah ketemu Tuhan Yesus. Kita sudah menyentuh mezbah itu. Kita sudah dikuduskan. Jadi kita dikuduskan bukan karena perbuatan baik kita, tapi dikuduskan oleh darah anak domba. Ya, oleh karena kita sudah melewati mezbah tembaga, kita sudah dikuduskan. Itu ada ayatnya nanti. Saya bacain lagi. Keluaran 30, 34 sampai 36. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semua itu haruslah kau buat menjadi ukupan. Suatu campuran remah-remah seperti buatan seorang tukang campur remah-remah. Digarami, murni, dan kudus. Ingat. Digarami, berarti itu ditahirkan, murni, dan kudus. Itu ciri-cirinya ya, emas itu, mezbah emas. 36-nya, sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus. Dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum. Di dalam kemah pertemuan. Nah, posisinya adalah di depan tabut hukum, tabut perjanjian. Yang terbatasi ada tirai, gitu ya. Di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Tuhan bilang, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Nah, ini perjanjian lama teman-teman mesti ingat. Ini gambaran daripada perjanjian baru. Ini semua berbicara perlambang, bukan Tuhan ngadain ini semua, bukan buat gaya-gayaan atau buat indah-indahan, bukan. Tetapi semua ada maknanya. Dan kalau kita selama ini sudah membahas firman begitu banyak, sampai berjilid-jilid banyak ya, baru sekarang kita sedikit mengerti mengenai mezbah. Ya, ini adalah perjalanan kekristenan gitu ya. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi dirimu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsa. Ini Tuhan sangat-sangat strict. Dia bilang, kalau kita dengar, Tuhan suka wangi-wangian gini ya. Kita coba bikin nih. Kayak apa sih yang Tuhan suka wanginya ya? Kita coba bikin taruh di rumah nanti dibakar kan bisa. Nah Tuhan ngomong nih, kalau orang membuat minyak semacam itu, dengan maksud untuk menghirup baunya, harus dilenyapkan dari antara bangsa. Nah jadi kita tidak boleh niru. Kalau niru, cuman kepengen, gimana sih di zaman perjanjian lama itu, yang wangi-wangian yang Tuhan suka, kita bikin yuk, kita bakar di rumah. Itu tidak boleh. Tuhan ngomong harus mati. Ya, kenapa? Ini berbicara kemurnian pengenalan akan Tuhan, cuman satu dari Tuhan sendiri. Tidak boleh dari ada sumber asing yang di luar Tuhan. Gitu ya. Harus satu. Gitu. Nah, ada yang mencoba anaknya daripada imam. Itu mencoba dia mempersembahkan ukupan yang lain. Ya, Keluaran 30 ayat 9. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian.
Juga korban curahan janganlah kamu curahkan di atasnya. Nah, jadi di atas mezbah tembaga dan emas itu Tuhan sudah tentukan. Ini itu untuk apa, ini itu untuk apa. Tidak boleh keluar daripada yang Tuhan tentukan. Jadi persembahannya nggak boleh kita pilih-pilih. Ngerti ya? Itu mezbah. Jadi kalau Tuhan berbicara, nah itu yang Tuhan mau engkau persembahkan. Gitu loh. Kita tidak bisa milih-milih firman. Kita tidak bisa milih-milih yang kita suka tok gitu ya. Mau kita lakukan, yang tidak suka enggak. Tidak bisa. Jadi ketika Tuhan bicara, itu mezbahnya. Itu yang Tuhan kita minta. Itu yang harus diserahkan sebagai korban kepada Tuhan. Supaya ini korban pendamaian. Yang kematian dibakar, kita dapat kehidupan. Pertukaran terjadi. Ya, pertukaran terjadi dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus sudah terjadi. Nah, Imamat 10 ayat 1 dan 2. Ini yang saya bilang api asing. Api asing adalah penyembahan di luar Tuhan. Ya. Imamat 10 1 dan 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya. Perbaraan itu seperti kayak tempat yang nanti dikasih bara. Nah, tinggal dikasih ukupan. Nah, dia ngambil punya dia. Bukan punyanya dari Tuhan. Punyanya dia sendiri dibawa masuk ke kemah. Kemah pertemuan. Terus, membubuhkan api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan, api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada Tuhan. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, langsung menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan strict banget mengenai pengenalan akan Tuhan. Harus murni, tidak boleh bercampur. Harus berbicara tentang Tuhan Yesus. Ya, ketika ada perbaraan lain yang masuk, api asing yang masuk, penyembahan kita kepada yang bukan Tuhan Yesus, yang kita mau dengarkan, di sana itu Tuhan marah. Itu begitu strict mengenai pengenalan akan Tuhan, wangi-wangian. Sampai Tuhan bilang, kalau ada yang asing masuk di dalam dirimu, dia ngomong ya, mempersembahkan maksudnya ya, yaitu di dalam diri kita ya, itu langsung mati, disambar oleh api Tuhan. Seketika di dalam kemah pertemuan itu mati anaknya imam itu. Nah, dari sini kita bisa gambarkan begitu pentingnya Tuhan. Ya, ini perjanjian lama itu adalah gambaran daripada perjanjian baru. Ini cerita tidak boleh diremehkan. Ini jadi pelajaran kekristenan supaya kita tahu sifat-sifat Tuhan, kepengennya Tuhan tuh kayak gini gitu loh. Cuman sekarang kan beda. Sekarang kita di perjanjian baru hukum kasih karunia, bukan seperti perjanjian lama gitu ya. Karena di perjanjian baru hukum kasih karunia, Tuhan Yesus waktu mati di kayu salib, dia sudah menjadi korban persembahan di mezbah tembaga itu. Kenapa? Karena dikatakan dia sudah menjadi kutuk. Nah, berarti kita sudah didamaikan. Waktu Tuhan Yesus bilang sudah selesai, itu tirai Maha Kudus itu terbelah. Jadi udah Tuhan bongkar bait Allah yang perjanjian lama. Dia nggak mau. Maunya hukum kasih karunia. Karena Tuhan sudah bayar semua dosa-dosa kita yang lama, sekarang dan akan datang sampai mati. Gitu. Jadi nggak perlu mezbah lagi gitu loh ya. Nggak perlu kayak bangunan bait-bait Allah yang kemarin. Tetapi kasih karunia, kitanya yang jadi bait Allah. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kalau di perjanjian lama tidak.
Karena belum ada darah Tuhan Yesus. Sekarang sudah ada darah. Nah, sekarang kita ini bait Allahnya. Jadi yang tadi ada mezbah emas yang diukupan dibakar menghasilkan bau wangi-wangian pengenalan akan Tuhan. Maksudnya kitanya sendiri itu loh, mengeluarkan bau wangi-wangian pengenalan akan Tuhan melalui kehidupan kita. Itu adalah persembahan perjanjian baru. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Tubuh hidup apa ya? Pergerakan kita, perbuatan kita, perkataan, semua. Nah itu dipersembahkan. Itu berupa wangi-wangian. Kalau kita melakukan firman rema yang dari Tuhan, itu kita seperti dupa yang harum naik ke surga, menyenangkan hati Tuhan. Nah itu gambarannya. Ya. Tetapi kalau kita sebagai bait Allah tercemar oleh pengajaran-pengajaran sesat, api asing yang dikatakan, itu Tuhan sangat-sangat marah, tidak berkenan. Kenapa? Karena dia sudah membeli kita dengan anaknya yang tunggal, turun ke dunia, mati di kayu salib, harga yang tidak main-main. Dia mendapatinya kita itu dengan cemburu banget, super. Makanya gak main-main. Dia mengingini kita itu tidak main-main. Ya. Benar-benar. Oke. Nah, di perjanjian baru ditegaskan lagi. Di perjanjian baru ditegaskan. 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 17. 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantara kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Nah, jadi kita ini gadis bijak yang selalu menebar keharuman Kristus yang asalnya dari Kristus karena kita perantara, dan menebar keharumannya itu di tengah-tengah yang diselamatkan dan yang akan binasa, di tengah-tengah saudara seiman dan orang dunia. Sama, apa yang kita lakukan tetap kebenaran, tetap itu menyebarkan keharuman pengenalan akan dia. Ya, jadi pengenalan akan dia yang kita belajar setiap hari itu yang merubah pola pikir kita, yang menjadikan pertobatan sehingga semua perbuatan kita itu sesuai dengan kehendaknya. Nah, itu namanya berbuah, dan itulah kita memancarkan keharuman wangi Kristus di mana-mana. Setiap orang bertransaksi, setiap orang bersinggungan dengan kita, itu dia akan mencium bau harum Kristus, yaitu pengenalan akan dia. Ini penting sekali, makanya Tuhan strict banget terhadap mezbah emas. Bahannya aja dari emas. Ya, mezbah emas strict banget. Oke? Nah, mezbah emas ini adalah barang yang paling dekat dengan tabut perjanjian, yaitu ruang Maha Kudus. Itu kehadiran Bapa sendiri di sana, yang paling dekat. Ya, satu langkah lagi, cuman dibatasi satu tirai aja, itu kita sudah masuk ke ruang Maha Kudus. Ya, tapi cukup pertemuan kita itu di mezbah pertemuan itu, kemah pertemuan, yaitu ketika kita terima rema, kita bertobat oleh karena Roh Kudus yang menyampaikan firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, itu artinya kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Ya, oke. Nah, itu mezbah yang emas, mezbah pertama. Api tidak boleh padam, ya jelas. Api padam berarti dupa padam.
Kalau dupa padam berarti kita sudah hilang penyembahan kita kepada Tuhan. Sudah hilang bau wangi-wangian pengenalan Tuhan dalam hidup kita. Artinya kita sudah tidak berbuah. Ya. Baunya bukan wangi. Kalau nyampe ke Tuhan itu bau anyir, bau busuk. Begitu ya. Saya diingetin sering kalau ada pelepasan, ada setan gitu ya. Baunya anyir. Ya, baunya enggak enak, baunya busuk gitu ya. Oke. Nah, sekarang habis itu kita belajar kepada mezbah yang kedua, mezbah yang di pintu masuk, mezbah tembaga. Tembaga adalah lambang kutub, ya. Mezbah tembaga itu besar sekali. Kalau mezbah ukupan itu kecil. Kecil segini doang, tinggi gitu ya. Kecil tinggi. Nah, kalau mezbah tembaga ini besar sekali karena dia harus naruh daging domba, daging kambing gitu ya. Ya, itu mezbah pendamaian. Jadi siapa yang nyentuh mezbah itu sudah berdamai dengan Tuhan. Artinya kita yang sudah meninggalkan kedagingan kita persembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran, itu namanya kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Ya. Keluaran 29 ayat 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Nah, korban penghapus dosa itu mezbah tembaga. Ya, di luar perkemahan, yang kemah pertemuan tadi yang kudus. Ya, yang isinya ada mezbah emas, ada kaki dian, ada meja roti, ada tabut perjanjian di ruang Maha Kudus kan. Nah, di depannya itu di ruangan halaman. Di luar perkemahan namanya, di halaman. Itu ada mezbah tembaga. Itu namanya korban penghapus dosa. Ya, lambang apa? Itu lambangnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia yang jadi korban di mezbah itu. Gitu loh. Nah, makanya dari sini kita bisa tahu kenapa Tuhan ngomong, menghadap mezbahku, menghadap hadiratku, jangan dengan tangan hampa. Kalau dengan tangan hampa, tidak ada yang dipersembahkan kedagingan kita. Berarti tidak ada penghapus dosa. Kita hidup dalam dosa, kita menikmati dosa itu. Itu. Tapi kalau kita di posisi Maria, yang terus-menerus belajar pengertian akan firman, dan itu membuat pikiran kita, pola pikir kita berubah. Nah, pola pikir kita yang salah, yang sesat, yang berbau kedagingan, itu dibakar oleh api Roh Kudus tadi. Dan akibatnya kita pertobatan, ketemu Tuhan Yesus, masuk ruang pertemuan, kemah pertemuan itu gitu. Keluaran 29 masih ya di ayat 37. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya. Maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Nah, setiap orang yang kena, nah saya lihat bahasa Alkitab bahasa Inggrisnya, setiap orang yang menyentuh mezbah itu, dia akan menjadi kudus. Artinya apa? Setiap orang yang punya mezbah itu, orang itu kudus oleh karena mezbah itu. Ya toh? Pertanyaannya kan gimana kita bangun mezbah? Tadi sudah dikatakan, mezbah itu menunjukkan korbannya apa gitu. Ya kan? Jadi mezbah adalah berbicara materialnya adalah firman Tuhan. Mezbahnya sesuai dengan area kehidupan kita masing-masing. Ada area-area tertentu. Nah, itu yang harus berubah. Jadi karakter kita berubah, kita ikut Tuhan berubah, itu berbuah namanya. Ya. Kita tidak menikmati dosa.
Tapi kita harus terus belajar pengenalan akan Dia. Baru bukan oleh kekuatan kita berubah, tapi oleh kekuatan Roh Kudus yang menjadi api. Roh Kudusnya itu aktif menjadi api. Kalau Roh Kudusnya pasif, itu padam pelitanya. Yang berarti kita senang dan menikmati dosa, tidak ada perjuangan, begitu maksudnya. Ya. Keluaran 30 ayat 9 dikatakan gini. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran ataupun korban sajian. Nah, ini yang tadi diomongin. Korban bakaran sajian, nggak boleh yang lain, harus spesial yang Tuhan mau itu. Itu kan berbicara rema. Satu ayat dibagikan ke 10 orang. Masing-masing 10 orang terimanya beda-beda. Tidak sama. Ya kan? Jadi itulah yang Tuhan mau. Tuhan berbicara itu pribadi banget kepada setiap orang. Apa yang dipersembahkan di mezbahnya, itu pribadi banget. Dan orang lain tidak bisa ngerti kita 100%. Ya, yang bisa ngerti kita 100% hanya Tuhan Yesus. Ya, makanya berurusan dengan firman Tuhan yang rema yang Tuhan sudah katakan itu adalah benar-benar harus diperhatikan. Ya, minta Roh Kudus yang jadi kekuatan yang dapat merubah hidup kita. Ya. Nah, teman-teman kita tahu melalui ayat ini aja persembahan itu tidak boleh sembarangan. Jadi dari ayat ini kita itu bisa tahu loh. Kain dan Habel. Kenapa persembahan Habel disukai Tuhan, persembahan Kain enggak? Itu dari ayat ini udah ketahuan. Ya, kan tidak dikatakan jelas di firman Tuhan. Kenapa si Kain itu tidak diindahkan korbannya? Enggak dikatakan jelas. Cuman dikatakan tidak diindahkan gitu ya. Nah, di perjanjian baru emang ada. Habel mempersembahkan dengan iman. Kain tidak. Nah, cuman itu. Ya. Kalau dengan iman kita udah ngerti. Material iman itu perkataan Tuhan. Berarti kalau Habel mempersembahkan dengan iman, Habel itu waktu melakukan persembahan, dia ngerti untuk penebusan dosa harus ada darah tercurah, harus ada daging yang hidup. Makanya dia persembahannya pakai domba, pakai kambing. Kain tidak dikatakan itu. Kain mempersembahkan, ya, cuman tidak dikatakan dengan iman. Jadi ada kemungkinan tafsiran saya, Kain ini mempersembahkannya bukan domba atau kambing. Jadi tidak ada darah yang tercurah. Jadi korbannya si Kain itu tidak melambangkan penebusan dosa, tidak melambangkan korban Tuhan Yesus mati di salib. Ya, nah dari sana kelihatan Kain melakukan firman. Kain punya mezbah. Kain mempersembahkan. Kain melakukan firman. Tapi dia tanpa pengertian. Kalau Habel dengan iman, dia ngerti banget bahwa perlu penebus dosa. Satu korban yang harus disembelih. Yang harus ada darahnya. Yang harus ada dagingnya. Nah ini Habel pasti dapat cerita dari papa mamanya, yaitu Adam dan Hawa. Ya kan? Nah si Kain ini nggak tahu waktu Adam dan Hawa ngasih kuliahin tentang mezbah, apakah si Kainnya ini tidak memperhatikan, ngantuk, nggak mau tahu, nah sehingga dia nggak nangkep mungkin, jadi persembahannya ngawur. Ya. Jadi sama-sama Kain dan Habel mempersembahkan. Sama-sama punya mezbah. Tapi yang Habel ini mempersembahkan dengan pengertian dia tahu apa yang dia perbuat. Kalau Kain tidak. Itu bedanya. Kenapa Kain tidak diindahkan. Sama seperti kita. Kita melakukan firman.
Sama banyak orang juga melakukan firman. Ada yang pilih-pilih, ada yang tidak pilih-pilih. Terus ada yang melakukan firman tanpa pengertian, nggak ngerti. Ya, ternyata itu salah. Nah, gawat kan? Jadi tidak berkenan gitu ya. Tapi tenang, kita harus belajar terus, nggak apa-apa. Karena ini perjanjian baru. Ini masa kasih karunia. Semua dosa-dosa sudah, kesalahan-kesalahan sudah dibayar Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, cuman kita kalau kurang pengenalan, persembahan kita jadi sedikit. Kita mau senengkan Tuhan, makanya harus hidup kita lebih tepat lagi kepada kehendak Tuhan. Dengan kita belajar pengenalan akan Tuhan. Ibrani 11 ayat 4 dikatakan gini. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Gitu ya, karena iman. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Habel ini ngerti banget ayat-ayat firman. Kenapa? Dikatakan Habel mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya. Anak sulung itu berbicara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang sulung dari antara kita. Yang menjadi korban kambing. Yaitu yang menjadi korban di atas mezbah yang disalibkan. Dari ayat ini Habel luar biasa. Dia pengertiannya akan ibadah, akan Tuhannya, persembahannya, dia ngerti banget. Gitu ya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kita nggak bahas Kain ya. Keluaran 30 ayat 10 dikatakan gini. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya. Dengan darah korban penghapus dosa. Pembawa pendamaian. Haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Tuhan ngomong ini barang maha kudus penting banget. Darah penghapus dosa. Sama kan? Seperti Habel. Korbannya anak sulung domba. Disembelih. Darah harus ada korban menghapus dosa. Kenapa? Karena itu pengganti hukuman kita. Kita yang berdosa, kambing yang disembelih. Nah, itulah penghapus dosa. Harus ada yang keluar darah. Ya, yaitu kambing domba itu. Buat pengganti hukuman kita. Ini ngerti banget gitu loh. Dan ini dilakukan Harun, korban pendamaian, darahnya itu ditetesin di tabut perjanjian. Itu dilakukan setahun sekali. Imam besar, setahun sekali masuk ruang maha kudus, netesin di atas tanduk-tanduknya itu, di atas tabut perjanjian. Itu korban pendamaian. Itu harus imam besar. Setahun sekali. Waktu dia masuk, itu kakinya harus diikat. Diketali dan dikasih lonceng kerincingan. Supaya tahu ini imam besar masuk, kalau ada satu aja kesalahan, dia mati langsung disamber di dalam itu. Makanya kalau talinya nggak ada kerincing-kerincing nggak bunyi, berarti imam besarnya mati di dalam. Ngeluarinnya gimana? Nggak ada yang bisa masuk. Yaitu talinya yang ikat tali di kakinya itu ditarik keluar gitu ya. Karena nggak ada yang berani masuk mati. Gitu ya. Dan imam besar waktu masuk itu pun dia harus ngadain persiapan dulu. Nggak tahu lah liturginya itu berapa bulan puasa gini gitu ya nggak tahu ya. Kita nggak belajar sampai sana ya. Oke. Nah sekarang terakhir ya. Terakhir, janganlah padamkan api. Janganlah padamkan roh. Baru kita dapat cerita mezbah ini, begitu pentingnya antara mezbah dan api.
Itu Tuhan begitu seriusnya, ya. Semua perjanjian lama itu berbicara mezbah, berbicara bangun bait Allah sampai 3 kali dirobohkan. Itu ya. Bait Allah Musa, Salomo, Herodes. Semua dirobohkan. Penting banget jadi Tuhan bicara. Ya. Nah, kita baca Imamat 6, 12 sampai 14. Ini hukum Tuhan. Jangan padamkan roh. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. 14. Inilah hukum tentang korban sajian. Anak-anak Harun haruslah membawanya ke hadapan Tuhan ke depan mezbah. Teman-teman lihat pentingnya api menyala. Ayat 12 dikatakan, dijaga supaya terus menyala, jangan biarkan padam. Ini udah double. Terus nyala ya terus nyala, tapi Tuhan ngomong lagi, terus nyala, jangan biarkan padam. Ini udah pengulangan, penegasan double bahwa ini benar-benar very, very important. Ya. Nah, ayat 13, Tuhan ulang lagi. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Ini penegasan yang sudah double, didobel sama Tuhan. Ya, lihat nggak pentingnya, urgensinya api itu? Ya, udah double, didobel lagi sama Tuhan. Habis itu di ayat 14 disahkan. Tuhan bilang ini hukum. Kalau Tuhan ngomong hukum, nggak bisa berubah. Ini sudah jadi hukum. Jadi berkekuatan. Ya, dari ayat ini perjanjian lama, itu kita udah ngerti. Artinya api itu penting banget buat kekristenan. Perjalanan kekristenan seseorang. Ya, tidak bisa tidak. Itu api. Tidak boleh padam. Begitu padam, berarti kita tidak ada mezbah, tidak ada persembahan. Hidup kita tetap semau gue ceritanya. Ya, tahu firman. Tapi semau gue. Tidak berusaha mengejar pengenalan akan Tuhan. Ya. Oke. Terus Matius 3 ayat 11. Ini berbicara perjanjian baru ya. Sekarang. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Oke, baptisan itu ada 2 ya di dalam Kristen ya, kekristenan. Yang pertama baptisan air. Itu cuma tanda pertobatan. Pertobatannya belum. Kenapa? Cuman tandanya tok, aku bertobat tandanya. Kenapa? Pikirannya belum berubah, belum kenal firman. Jadi cuman tanda tok ini aku bertobat. Nah, yang ditobatin apa? Ya enggak tahu. Karena belum kenal firman gitu loh ya. Jadi pakai air. Air itu lambang Roh Kudus. Air yang bening ya. Jadi Roh Kudus yang siap-siap nanti mengajari kita. Makanya Roh Kudusnya itu bening. Belum mempunyai firman, belum berkalimat. Ya, tunggu Tuhan Yesus ngomong baru dia sampaikan gitu ya. Nah, aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Bahasa aslinya itu dan, itu koi, kai, itu macam-macam. Tapi ada juga yang dikatakan gini. Roh Kudus juga dengan api. Maksudnya Roh Kudus itu api gitu loh maksudnya. Nah, jadi pembaptisan yang pertama dengan air, pembaptisan kedua dengan api. Semuanya adalah Roh Kudus. Kalau yang air itu Roh Kudus yang bening. Kamu akan dipimpin Roh Kudus, akan dibersihkan Roh Kudus.
tanda pertobatan. Tapi apa yang ditobatin belum tahu, orang belum kenal firman. Ya, belum tahu kehendak Tuhan. Nah, setelah itu kita harus setiap hari, setiap saat dibaptis dengan api. Yang adalah Roh Kudus. Yaitu tadi di mezbah. Ya, di mezbah kita harus bangun mezbah. Tiap hari harus bangun mezbah, yaitu pengenalan akan Tuhan. Posisi Maria itu membangun mezbah. Ketika terungkap Tuhan berikan firman-firman-Nya, Roh Kudus langsung menjelaskan kepada kita, memberi pengertian, pikiran kita berubah, itu api Roh Kudus langsung menyambar semua pikiran sesat kita, pikiran kedagingan kita yang salah-salah itu disambar semua di atas mezbah itu untuk menjadi kesenangan buat Tuhan. Korban penebusan. Dari hasil pertobatan, perbuatan kita berubah, yaitu menjadi dupa yang harum, ukupan, mezbah emas. Gitu ya. Jadi semua ajalah yang mengerjakan Roh Kudus. Makanya kalau kita nolak Roh Kudus, kita menghujat Roh Kudus, orang ini tidak dapat diselamatkan. Ya nggak bisa bertobat, Roh Kudus ditolak. Tobatnya dari mana? Karena penghubung kita itu Roh Kudus dengan Tuhan. Ya, yang di bumi yang beroperasi, agennya yang bertindak itu Roh Kudus semua. Roma 12 ayat 1. Itu persembahan perjanjian baru. Mezbah kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Bukankah tubuh kita bait Allah? Bukankah tubuh kita itu mezbahnya? Bukankah tubuh kita itu yang nanti menyebarkan keharuman akan Kristus? Gimana bisa harum kalau tidak ada persembahan kedagingannya? Belum lewati mezbah tembaga, mezbah korban, kita tidak bisa langsung masuk ke dalam pertemuan dengan Tuhan. Dan kita mendapatkan mezbah emas, hidup kita harum. Mezbah ukupan itu, ya kan? Nah, jadi persembahkan tubuh yang hidup. Jadi hidup kita adalah mezbah. Semua apa yang kita lakukan 100% harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, makanya yang nggak masuk surga, yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Begitu ya. Itu cerita mengenai kesempurnaan, target. Pastilah kita sampai mati juga belum bisa sempurna. Tapi targetnya harus sempurna, jalannya harus benar. Kita semakin diperbaharui, karakter kita, perbuatan semua semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Ya, begitu. Nah, yang terakhir, Yosua 22 ayat 27. Tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu, dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan, dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian daripada Tuhan. Terakhir, mezbah adalah saksi. Ya, kalau kita punya mezbah, ada api, ada korban, itu Tuhan bicara, itu hidupmu sudah menjadi kesaksian karena sudah punya mezbah. Jadi, gadis bodoh, pelita padam tidak punya mezbah, dia hidupnya tidak menjadi kesaksian. Ya. Nah, satu ayat terakhir 1 menit. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Roh menyala itu namanya melayani Tuhan. Gitu. Melayani Tuhan dengan apa? Tuhan bilang, bekerja memberi buah. Ya, roh menyala, kita itu melakukan kehendak Tuhan. Pelita menyala, selalu bakar mezbah, itu melayani Tuhan. Ya.
Dan di sini ditulis, ternyata untuk roh menyala itu, Tuhan nasihatkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Rajin apa yang buat roh nyala? Pertanyaan kan gitu. Rajin apa yang buat rohmu nyala? Ya rajin baca firman, rajin di posisi Maria, duduk dengar perkataan Tuhan, terus dengar perkataan Tuhan, dan renungkanlah itu siang dan malam. Itu yang harus rajin, karena itulah yang akan membangun mezbah. Dan nanti oleh kekuatan Tuhan, roh itu menyala di dalam hidup kita. Dan itu hidup kita berbuah, itu merupakan harum pengenalan akan Tuhan kepada dunia. Dan itu yang namanya melayani Tuhan. Oke? Jadi roh menyala, melayani Tuhan. Roh padam, melayani diri sendiri. Ya, cinta daging namanya ya. Oke teman-teman, jadi jangan kerajinanmu kendor, supaya rohmu tetap menyala, dan kita tetap jadi gadis bijak idaman Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 15 dikatakan gini. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ya, 16 bersukacitalah senantiasa, 17 tetaplah berdoa, 18 mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu dari awal ayat 15 sampai 18. Nah ini sebabnya. Itulah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi sebab itu merangkum semuanya tadi. Dan ayat 19 penutupnya, janganlah padamkan roh. Loh, kenapa? Ayat penutup 19 jangan padamkan roh itu kenapa? Kok kayaknya nggak nyambung sama ayat-ayat yang di atas gitu loh. Nah ini jawabannya. Karena orang bisa berbuat baik, tidak membalas jahat dengan jahat. Orang yang bisa bersuka senantiasa, orang yang bisa tetap berdoa, orang yang bisa mengucap syukur segala hal, itu semua yang mengerjakannya adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu padam, itu semua yang di atas, itu adalah kehendak Tuhan. Mustahil kita lakukan. Ya, yang membuat kekuatan itu semua terlaksana tadi, kehendak Tuhan, itu adalah Roh Kudus yang aktif menyala. Gitu. Latihannya setiap hari. Nggak bisa langsung. Karena ini perbuatan yang mustahil semua. Orang membalas jahat dengan jahat, tapi jangan. Tapi berbuat baik, jahat dibalas dengan baik. Itu mustahil. Itu susah, nggak gampang. Kalau api Roh Kudusnya nggak nyala, nggak bisa. Gitu loh. Nah, bersuka senantiasa. Ini sangat-sangat tidak mudah. Kalau uangnya datang sukacita. Tapi ini senantiasa. Dalam susah pun sukacita. Ini kan perlu alasan yang kuat. Keadaan susah kok sukacita. Ya, perlu alasan yang kuat untuk sukacita keadaan susah. Ya, keadaan bisnis, COVID, Verdi bilang gitu, Jendra bilang tadi ya, kok bisa sukacita? Ini puyeng setengah mati. Nah, itu semua yang mengerjakan roh itu perkara mustahil. Di keadaan susah, kita tetap sukacita. Itu mustahil. Kecuali Roh Kudus yang memampukan kita. Dia nanti yang memberikan alasannya. Ya, kehilangan Roh Kudus, kehilangan Tuhan Yesus, roh yang padam, itu jauh lebih rugi daripada kehilangan apapun di dunia ini. Karena Roh Kudus itu jaminan materai kita masuk surga. Ya, roh yang menyala, pelita yang menyala. Kalau pelita padam, nggak ikut pengangkatan. Itu. Jadi bersukacita itu tidak terkondisi dengan keadaan. Jangan mau dijebak oleh keadaan lingkungan. Kalau keadaan lingkungan yang membuat sukacita, firman ini nggak berlaku. Berarti keadaan enak, sukacita on. Keadaan nggak enak, sukacita off. Itu seperti hidup kita, kayak nilai dolar.
Kayak nilai saham. Entar naik, entar turun, entar naik, entar turun. Nah, begitu sangat memusingkan. Nggak bisa gitu loh. Ya, yang 18. Mengucap syukur dalam segala hal. Ini adalah perkara mustahil. Lagi paceklik bisnis susah. Suruh ngucap syukur, nggak bisa. Alasannya apa ngucap syukur? Orang ngucap syukur itu perlu alasan. Ya, nggak enak ngucap syukurnya apa nggak enak? Bisa memaksakan diri. Walaupun nggak enak, udah Tuhan aku ngucap syukur, aku nggak enak. Bisa memaksakan diri. Tapi nggak bisa bohong, kamu sedang tidak mengerti. Ngucap syukurnya itu alasannya apa? Gitu loh. Kamu sedang melakukan seperti membabi buta tanpa pengertian mengucap syukurnya. Walaupun itu mendingan daripada menggerutu. Tetapi target Tuhan tetap jangan padamkan roh. Artinya apa? Nanti roh itu yang memberikan alasan. Di dalam kesusahan itu ada alasan. Kita tetap mengucap syukur. Kita ngerti bahwa ini baik buat kita walaupun itu tidak enak. Semua yang ngerjain roh, yang mustahil itu bisa kita lakukan semua jika Roh Kudus tidak padam. Dan itu latihannya setiap hari. Kalau ada tarian-tarian, kangen kepada firman, dorongan, itu firman, nah itulah tanda Roh Kudus itu hidup di dalam kita. Semua kesulitan ekonomi, keluarga, dan lain jawabannya firman. Jawabannya firman. Jawabannya firman. Tidak ada di luar firman. Tidak mungkin gitu loh. Ya, jadi ini penutupan yang mempertegas. Oke, beres. Yuk sekarang moodnya dinyalain semua. Doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, Engkau ajaib Tuhan. Hari ini pengenalan akan firman, pengenalan akan Engkau, dupa yang harum telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Wawasan kami, tambah kami, dan minyak cadangan kami mengalir deras Tuhan Yesus. Mengalir deras masuk di dalam buli-buli minyak cadangan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus jangan tinggalkan kami. Dan Roh Kudus sekali lagi, Engkau jangan padam di dalam kehidupan kami. Walaupun kami sering bandel ngabaikan Engkau Tuhan, Allah Roh Kudus, tetapi tetap menyalalah di dalam kami. Ampuni kami yang bebal ini. Ampuni kami. Hari ini kami nyatakan Roh Kudus nyala di dalam kehidupan setiap kami. Dan mujizat itu terjadi, semua jawaban-jawaban doa. Dan kami semakin menyenangkan. Mezbah kami besar, mezbah kami penuh dengan api Tuhan. Mezbah tembaga terus menyala di hadapan kami. Mezbah ukupan terus menyala, menyenangkan hati Tuhan, hati Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tangan untuk terima berkat. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, mujizat kelimpahan, jawaban-jawaban doamu lagi. Semuanya diberikannya dengan mujizat yang besar. Hanya kemurahan hatinya, hanya kebaikan Tuhan Yesus, kasih karunia anugerahnya, menyanggupkan engkau semua terima mujizatnya. Sekarang Bapak memberikannya melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan tim Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah terima mujizat sama-sama katakan amin. Man terima juga. Man nyampe juga man.